Saya lihat ternyata untuk COVID kita untuk per kemarin itu 620 kasus. Jadi udah jauh sekali turunnya, dan di Jakarta itu 96, kurang lebih sekitar gitu di tanggal 29. Berarti memang COVID sudah mulai turun jauh, dan ya kita berharap bahwa itu tidak naik lagi ketika nanti Natal gitu ya. Biar ini gak bisa turun-turun, semakin turun. Masih memang ada 2 bulan. Biar itu turun tinggal 100 gitu ya. Itu jauh lebih aman lagi. Kita orang tinggal Jakarta itu sekitar 10 sampai 12 juta. Sedangkan yang terkena COVID itu ya sekitar 90-an. Jadi sangat jauh sekali. Dan banyak gereja sudah mulai buka. Banyak yang sudah berani buka. Tapi juga banyak yang masih takut. Oke, saya ingin bicara masalah. Nah, minggu lalu saya bicara masalah how to find, bagaimana menemukan. Saya nggak bahas, tapi itu memang satu seri sebetulnya. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan, kehendak Tuhan. Lah sekarang yang kedua yang saya maksud ini, yang hari ini saya khotbahkan, apakah saya mengikuti kehendak Tuhan. Jadi find, ketemu, tapi belum tentu ngikutin, follow. Enggak ngikutin. Jadi gini, ketika saya mendengarkan lagi, bahkan saya punya bukunya. Itu benar-benar saya lupa total. Jadi saya mengerti begini ya. Kita seharusnya ngerti, cara kerja Tuhan tidak bisa dipaksakan. Cara kerja kita atau kemauan kita itu tidak bisa kita paksakan supaya Tuhan tuh ngikutin maunya kita dengan cara doa. Kita berdoa mati-matian, kita berharap sama Tuhan, kita meminta sama Tuhan supaya Tuhan itu ngejawab doa kita, entah itu tentang kerjaan, keluarga atau apapun lah. Kita berusaha untuk memaksa Tuhan dengan cara doa, entah itu puasa lah, entah berbahasa roh lah, berbagai macam cara lah kita coba lakukan untuk supaya Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sore saya ingin katakan, jadinya percuma, buang waktu. Tuhan suruh kehendaknya di utara, kita jalani ke selatan. Gak bakal ketemu. Saya ngomong gini karena saya pernah ngelakuin. Jadi ketika saya doa atau ketika saya melakukannya, yang gak ada hasilnya, buang waktu gitu loh. Jadi saya ngomong begini bukan menyinggung seseorang, menyinggung siapapun juga. Gini loh, masalah kita, jangan berpikir gua doang yang punya masalah ini dalam dunia ini. 7 miliar orang dunia ini, masalahnya tuh gak seperti gua. Siapa kita? Masalah kita itu semuanya orang pasti pernah ngalami. Cuman hanya berbeda tipe, tetapi jenisnya sama. Maksudnya kurang lebih sama. Nggak ada istilahnya masalah kita lebih besar, masalah dunia yang lain kecil, atau nggak ada yang sama seperti kita. Pasti sama. Pasti ada yang sama. Nggak mungkin nggak ada. Muka saya aja tuh pasti ada yang sama. Walaupun mirip-mirip, tetapi nggak mungkin sama total, tetapi mirip-mirip. Ya ada yang ngomong, kok Rudi kayak segini. Ya memang kelihatannya, tetapi saya bukan dia. Tetapi yang saya maksud gini, mirip-mirip tuh ada. Semua di kita ini yang tampang kayak oke pun juga ada. Mirip-miripnya ada sama dia gitu loh. Artinya apa? Semua masalah di dalam dunia kita itu semuanya pasti ada sama mirip-miripnya. Amin. Jadi maksud saya gini, saya tidak ngomong untuk satu orang atau seseorang atau siapapun gitu loh. Kan ini semua masalah, termasuk saya pun ngomong itu bukan berarti bahwa
saya tersinggung lah atau saya jadi malu lah. Enggak, saya nggak peduli gitu. Kenapa? Karena tetap saya berpikir bahwa saya katakan saya salah. Karena memang saya salah. Karena disitulah saya belajar. Jadi ketika saya membaca lagi atau mendengar lagi, ini membuat saya dinyatakan sama Tuhan, ini loh kesalahanmu. Tapi saya pernah hidup di dalam firman ini. Tetapi saya juga pernah hidup tidak di dalam firman ini. Artinya tidak konsisten. Jadi saya bisa merasakan enaknya ketika berada di dalam firman, ngelakuin apa yang diajarkan. Tapi saya juga bertapa enggak enaknya ketika saya tidak berada di dalam jalurnya Tuhan. Jadi ya saya ngomong karena memang tahu rasanya seperti apa. Jadi ketika saya khotbah pun, saya khotbah dengan pengalaman. Bukan teori. Bukan sifatnya adalah ya teori aja. Tapi karena saya pernah ngalamin dan saya pernah juga tidak melakukan, ya saya tahu rasanya kayak apa. Nah, jadi saya bicara hari ini. Apakah kita mengikuti, follow kehendak Tuhan? Apakah setelah kita tahu kehendak Tuhan, otomatis kita akan ngikutin Tuhan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, minggu lalu saya bicara masalah bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan, God's will. Ya, saya nggak tahu kalian dengar atau tidak, tetapi saya saranin dengar lagi. Saya nggak dengar Andrew Wommack itu udah ratusan jam, dan itu selalu mendapatkan yang baru-baru. Tetapi begini, sebetulnya beda mendengarkan melalui YouTube dengan langsung datang. Misal kita langsung ke gereja mana, itu sebetulnya beda. Karena pada waktu kita datang, kita ada pujian penyembahan, kita dipersiapkan terlebih dahulu, bla bla segala macam. Beda urapan. Nah, saya saranin sebetulnya untuk ya kalau nggak bisa datang atau memang punya alasan, ya alasan yang dibuat-buat, ya saya cobalah usahakan untuk datang. Maksud saya begini, akan ada perbedaan. Saya khotbah di mimbar ini sama khotbah saya bikin di rumah itu beda. Urapannya beda gitu loh. Jadi saya sih menganjurkan, walaupun ini terserah masing-masing, dengarkan lagi. Karena gini loh, kalian kan nggak tahu, nggak ngerti bahasa Inggris gitu loh. Sebetulnya itulah ada lebih detail kalau saya diajarkan itu lebih detail. Tetapi saya nggak mungkin detail banget gitu loh, karena itu butuh. Ya itu saya aja berjam-jam gitu loh untuk dengerinnya. Jadi saya cuman hanya apa yang saya alami, apa yang Tuhan bicara sama saya, ini yang saya khotbahkan gitu loh. Jadi saya berharap kalau mau hidup kita berubah, cari dulu kehendak Allah. Enggak tahu kehendak Allah, hidupmu akan luntang-lantung. Makanya kemarin saya katakan begini, kalau ngajarin anak itu bukan didoain. Ngajarin anak ngomong. Kenapa? Karena dari iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika dia dengar firman, ketika dikasih pengertian, otaknya jadi dia bisa berubah. Kalau kita doa, apa yang kita lemparkan, gak ada firman yang didengar gitu loh. Gak ada sesuatu nasihat yang didengar di anak kita. Jadi saya telepon si Kyle, dia WA line lah kalau di sana. Ya ini yang saya kasih tahu, God's will. Saya minta sama dia, kamu doa, kamu cari Tuhan, supaya kamu tahu kehendak Tuhan tuh di mana. Dia masih muda, masih kuliah. Jadi supaya, ya saya katakan dengan kejadian yang ada, maksudnya dengan orang-orang yang saya ketemu.
Saya minta sama dia di umur 26. Dia harus tahu jalannya. 26 itu sudah tahu jalanan dan sudah berhasil. Bukan masalah lo seperti tuntutan. Bukan tuntutan. Tetapi suatu realita hidup bahwa ketika umur segitu ya jangan seperti saya gitu loh. Yang luntang lantung. Baru umur 40-an gitu loh. Baru tahun 2006. Jadi 46 tahun. Baru ngerti kehendak Tuhan. Betapa wasting time-nya saya. Nah itu yang saya gak mau terjadi di anak saya. Dan ini yang saya maksudkan adalah seperti ini. Kalau kita gak tahu God's will. Dan kita tidak berusaha cari tahu. Hidupmu akan sampai tua. Tang tang tang. Seperti ding dong. Ting 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 ting. Gak punya arah. Susah seumur hidup. Baik di keluarga, pokoknya 5 aspek hidup lah. Nah, sekarang saya bahas, jadi saya nggak bahas lagi cara mengetahui, karena itu udah minggu lalu. Minggu lalu saya khotbahkan apakah saya di dalam pusat kehendak Allah. Sekarang adalah apakah saya mengikuti kehendak Tuhan. Ternyata begini, ketika seseorang tahu bahwa saya memang ternyata pengennya Tuhan, saya di sini. Saya udah tahu kehendak Tuhan itu ya di sini. Nah, pertanyaannya, apakah saya ngikutin atau tidak kehendak Tuhan ini? Apakah setelah saya tahu kehendak Tuhan, saya nggak mungkin salah? Ternyata bisa salah dan parah. Kita buka di Kisah Rasul 7. Ayat 20 sampai 29. Kisah 7 ayat 20 sampai 29. Pada waktu itulah Musa lahir. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada teman itu menolak Musa dan berkata, siapakah engkau yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ yang memperanakan 2 orang anak laki-laki. Oke, sampai sini. Kisah Rasul 7 ini adalah ketika Stefanus dipanggil oleh mahkamah agama karena dia menginjil, akhirnya dibawa. Nah, ketika dibawa ini Stefanus yang sedang diadili itu di pasal 6 ya, pasal terakhir itu para mahkamah agama orang Farisi semua tuh melihat muka si Stefanus itu seperti malaikat.
Dan di sini Stefanus itu ketika dia ngomong, dia itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kata-kata ini ketika dijelaskan masalah Musa ini adalah aliran dari Roh Kudus yang ngomong. Sebab di Keluaran itu tidak secara detail ngomongnya seperti ini. Yang di Keluaran itu si Musa itu ngebunuh, dia tuh ngeliat kiri kanan ada orang kan nih. Nah kalau pas nggak ada orang dia bunuhlah itu si Mesirnya gitu loh, orang Mesirnya. Tetapi di sini ya firman katakan bahwa dia nolong gitu loh. Nah ini bukan ada perbedaan ya. Jadi pada saat itu sebetulnya ketika dia ngeliat kiri kanan itu ternyata tetap ada orang yang ngelihat. Nah salah satu orang ini orang Israel yang ngelihat gitu loh. Ternyata si Musa lagi ngebunuh. Nah ketika si Musa membunuh ya. Di sini katakan lalu yang menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Kenapa? Pada sangkanya menurut dia nih, menurut Musa, saudara-saudaranya orang-orang Israel itu akan ngerti bahwa Allah pakai dia untuk nyelamatin mereka. Jadi si Musa pikir, gua ngebunuh orang Mesir ini, orang Israel akan pikir gua nih Musa itu jadi pembela mereka, penyelamat mereka. Artinya apa? Musa tahu nggak bahwa dia adalah dipakai Tuhan? Dia tahu bahwa memang dia akan dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Dia tahu. Karena di sini memang firman katakan dia menyangka, ya kan, saudaranya kan ngerti bahwa Allah pakai dia, bahwa dia nyatakan bahwa Allah tuh pakai dia untuk nyelamatin mereka. Jadi Musa ini tahu bahwa Allah akan pakai dia sebagai pemimpin untuk membawa orang Israel keluar. Berarti dia di pusat kehendak Allah bukan? Dia di pusat, dia tahu kehendak Allah nggak? Berarti dia ngikutin kehendak Allah nggak? Enggak. Dia tahu kehendak Allah. Dia tahu bahwa Allah akan pakai dia untuk sebagai pemimpin untuk nyelamatin orang Israel untuk keluar. Dia tahu, dia sudah tahu kehendak Allahnya. Ketika dia ngebunuh, akhirnya dia apa? Dia kabur. Apakah orang Israel kemudian saat dia kabur itu dia nyelamatin orang Israel? Begini, saya langsung loncat aja deh. Coba Mima buka Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oke, ini Kejadian 15 ini cerita mengenai si Abram. Jadi di dalam sebuah mimpi Tuhan ngomong gitu loh. Nah ini tanah keturunanmu itu akan datanglah ke sini gitu ya. Tapi mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. 400 ya. Coba Keluaran 12. Nah setelah itu Keluaran ya. Ini kan Kejadian. Nah ini Keluaran. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu akhir tahunnya ya. Jadi hari terakhir 430 tahun itu keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan ngomong 400 tahun nubuatannya, tetapi kejadian 430? Kenapa? Tuhan bernubuat sama si Musa. 400 tahun keturunan akan diperbudak, dianiaya. 400 tahun di Mesir. Tapi kenyataannya kejadian 430.
Musa baru bawa keluar. Berarti ada tambahan 30. Ada tambahan 30 tahun rugi susahnya. Budaknya jadi budak. Tambahan 30 tahun. Kenapa? Tuhan ngomong 400, kejadian 430. Apakah Tuhan meleset? Ngitungnya kesalahan? Salah ngitung? .400 jadi 430. Kenapa itu bisa terjadi? Karena musahnya dia tidak mengikuti Tuhan. Dia tidak follow Tuhan. Coba Mima yang gambar ya. Nubuatan Tuhan 400 tahun. Israel keluar dari tanah Mesir tadi 430. Jadi ada tambahan di perbudak 30 tahun. Umur Musa itu 40 tahun. Dan ada padang gurun. Dan ada di padang gurun itu selama 40 tahun. Atau di tahun 390. Ya, jadi 430 kurang 40 tahun. Jadi gini, maksudnya gini. Keluarkan dari tanah Israel kan 430. Ya kan? Ini 430. Nah ini kan Musa ada di 40 tahun di Mesir kan. Mundur 40 tahun, dikurangi 40 tahun. Jadi pas 390 tahun ini si Musa nih umur 40 tahun. Pas angkat 390 ke 430 ini kan berarti 40 tahun kan. Nah 40 tahun ini kan baru mulai berangkat ya kan. Mulai berangkat gitu loh. Jadi starting awalnya 390 nih si Musanya nih. Di 390 ini dia umur 40. 40 lebihnya di padang gurun. Nah di umur 40 dia tuh di 390 tahun. Perbudakan 390. Tuhan tetapin berapa? 400. Jadi sebetulnya kurang berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Itu kalau si Musanya ngikutin, itu cuma butuh 10 tahun. Itu keluar dari tanah Mesir. Tapi karena dia nggak ngikutin, dia ngelakuin dengan kekuatan sendiri, itu jadi salah. Tuhan tetapin cuma 10 tahun lagi, tapi lu bikin gara-gara jadinya tambah 30 tahun. Musanya susahnya 40 tahun di padang gurun. Apa maksudnya? Kita bisa tahu kehendak Tuhan. Kita bisa di pusat kehendaknya Tuhan. Tapi kita bisa tidak ngikutin Tuhan. Akhirnya kita yang susah. Kalau laki-laki kepala rumah tangga karena pemimpin, yang susah siapa? Istri dan anak-anak. Yang memimpin keluarga adalah laki-laki. Perbuatan Musa membuat Israel tambah menderita 30 tahun. Kesalahan kita laki-laki akan membuat menderita anak dan istri dan anak-anak. Terbalik. Gawat. Jadi itulah problemnya. Kalau orang yang udah nggak tahu kehendak Allah, itu lebih parah ya. Tapi udah tahu kehendak Allah, tapi salah jalan.
kita akan membawa buntut kita yang di belakang. Itu semuanya susah. Lihat betapa penting gak sih tahu kehendak Allah? Ini saya baru ngomong sama si Kyle. Saya belum ngomong sama Manuel. Kalau masih Manuel saya udah ngomong. Kenapa? Karena anak saya laki-laki. Bagaimana anak saya nanti memimpin sebuah keluarganya, itu tergantung bagaimana dia masuk ke dalam kehendak Allah atau tidak. Masuk ke kehendak Allah dan ngikutin, dijamin 100% bahagia. Tapi tahu kehendak Allah tapi tidak mengikuti, ujung-ujungnya satu keluarga susah. Makan susah, ini susah, mau apa-apa susah. Saya ngomong gini karena saya pernah ngalamin. Bahkan belum lama saya pun dengar khotbah, dengan saya khotbah ini sebetulnya saya bicara untuk diri saya sendiri. Saya tuh nyelidikin kesalahan saya. Jadi apa yang saya ngomongin bukan menghakimi satupun dari kalian. Itu ngomong ke saya juga. Karena ketika saya baca, ketika saya dengar ini, saya tahu saya tidak ngikutin kehendak Allah. Saya tahu saya ada di dalam kehendak Allah. Tapi saya tidak ngikutin. Yang akhirnya membuat saya bermasalah. Tapi puji Tuhannya, saya sadar. Saya tidak mau menjadi bertahun-tahun. Semakin kita enggak sadar, menganggap kita I'm fine, seperti biasa aja. Gua cari kerja, gua cari apa, ya yang penting dapat duit. Tapi enggak mencoba mencari tahu, Tuhan saya salah di mana. Dan kalau kita masih tetap seperti itu, hidupmu akan selalu membawa keluargamu ke dalam kesusahan. Butuh kerinduan kita cari Tuhan. Dengarkan lagi minggu lalu bagaimana caranya menemukan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya mencari tahu kehendak Tuhan. Dan betapa pentingnya mencari tahu caranya. How to follow God. Bukan asal-asalan. Ya gue mesti kerja, gue kerja. Gue mesti dagang, gue mesti dagang. Gue mesti usaha, ya mesti usaha. Ya sudah. Dan hidupmu gak tahu. Ini di pusat kehendak Allah atau tidak? Ini gue ngikutin Tuhan suruh gak nih? Gue masih ada di jalannya Tuhan gak? Ya gue gak mau tahu. Pokoknya gue mesti cari makan, ya cari makan, selesai. Saya sih gak mau kayak begitu. Saya harus cari tahu. Akhirnya saya udah ketemu bahwa memang saya ada dalam kehendaknya Tuhan. Tetapi dari hari ke hari ternyata saya tidak ngikutin maunya Tuhan. Tuhan suruh A ke sana, sayanya ke situ. Enggak ketemu. Yang kemarin saya katakan mertua saya yang selalu doain saya. Enggak bakal dijawab doanya. Loh, saya salah kok. Mau doain apapun juga, sayanya salah, tetap aja susah. Ya tapi kan doa itu seperti yang harus betul. Tetapi yang terpenting kita harus tahu
Firmanlah yang merubah diri kita. Tanpa firman, tanpa pengertian yang masuk ke telinga kita, itu pun juga kalau orangnya mau dengerin. Kalau orangnya mau rendah hati, lah kalau orangnya keras kepala, sampai ubanan, sampai ini nggak bakal berubah. Makanya saya ngerti, makanya lebih baik gue dari awal ngajarin anak gitu loh. Kenapa dengan ngajarin anak dari masih kecil? Itu untuk supaya nanti besarnya seperti apa sudah ngerti gitu loh. Saya selalu ngajarin anak ada namanya tabur tuai. Jadi setiap kejadian yang ada di Mahanaim lah atau di mana, itu saya ngomongin. Ini loh kenapa kejadian seperti ini. Ini loh kenapa gitu loh. Jadi dengan memberikan contoh-contoh itu buat mereka ngerti, lebih gampang gitu loh. Gini loh, di Yosua ngomong begini. Perkatakanlah kepada anakmu ketika ada di pintu lah, ketika kamu kemana lah, ketika kemana, perkatakan. Tidak dikatakan doakan anakmu ketika engkau ada di sana, doakan anakmu ketika ada di situ, doakan anakmu ketika ada di situ. Kagak. Firman mengatakan perkatakan. Nyahon te. Jadi Allah ngomong gini loh, makanya tadi di awal saya katakan, kita tuh nggak bisa maksa Tuhan mengikuti keinginan kita, cara doa kita, walaupun itu sebetulnya ya kita kehendak Allah gitu, pengen hidup kita tuh bahagia, itu kehendak Allah, itu 100% gitu loh. Tetapi Allah nggak bisa bertindak apa-apa karena kita di luar kehendaknya, karena kita di luar firman-Nya, nggak bisa. Yang tadi saya katakan di Yosua itu katakan kita harus mengajarkan kepada anak kita. Bukan di situ dikatakan kamu harus mendoakan anak kita. Jadi kalian yang punya anak yang masih kecil, kalau dari sekarang tidak diajarkan, kamu akan susah di hari tua. Kamu akan ciptakan monster. Kalau masih kecil selalu diiyain, dikasih. Ketika nangis, ya maunya apa? Ya ini dikasih. Terus dia nangis lagi, maunya apa? Dikasih. Selalu apa aja mau dikasih. Jadi monster tuh anak. Saya jamin. Apapun dia mau harus dapat. Dan kalau nggak dapat dia ngamuk. Waduh. Itu anak akan menjadi kurang ajar. Dulu Kyle maunya apa aja dia harus mau. Dan saya nggak membiarkan maunya apa saya kasih, maunya apa saya kasih. Daripada nangis kan kalau banyak kan orang tua begitu. Daripada nangis, ya udahlah pusing, udahlah kasih aja lah. Daripada nangis, udah kasih aja. Dia nangis lagi, udah kasih aja. Dia nangis lagi, udah kasih aja. Kita menyuapin anak itu bagaimana cara mendapatkan tuh dengan mudah. Dan apapun dia keinginannya harus dapat. Aduh. Ada satu yang orang Pondok Indah. Tahu nggak ujung-ujungnya apa? Dari kecil dikasih begitu. Pas udah gede. Dia kawin sama perempuan yang 10 tahun lebih tua. Dan dia nggak peduli emaknya. Dia tinggalin emaknya. Kenapa? Maunya dia adalah gue mesti dapat ini perempuan. Karena dari kecil gue selalu dapat. Tapi ketika emaknya larang, nggak bisa. Papi mami nggak setuju. Karena sudah terbiasa selalu dapat apa yang dia mau. Dia ngeberontak. Dia tinggalin bapak emaknya. Dan bapak emaknya udah berpikir, udah gue udah nggak punya anak itu laki-laki. Padahal anaknya cuma 2, laki sama perempuan. Tapi anak lakinya karena terlalu dimanja, jadi monster. Gak hubungin bapak emaknya. Dia pergi aja. Kamu mau punya anak kayak begitu? Itu hasil didikan. Dan dia tahu, dia sadar. Itu salah saya. Saya waktu masih kecil, orang kaya. Mau beli apa? Dikasih plus. Misalnya beli mobil-mobilan apa, yang remote gitu ya. Oh, dia minta yang kecil. Dibeliin yang gede.
Dia minta beli yang gede itu, gua kasih yang lebih bagus lagi. Selalu diberikan. Saya ingat waktu Kyle waktu masih kecil, apapun yang dia mau, selalu dia nangis. Pada waktu di mall, waktu di supermarket, dia nangis, dia minta cuma sepatu, sendal apa gitu loh. Sendal ada mainannya, ada gambar-gambar. Saya nggak kasih, dia nangis tiduran lah di ini, di lantai. Saya tinggal. Kalau saat itu saya ngikutin, ya udahlah daripada ribut nih, daripada berisik banyak orang, udahlah beli nih. Waduh, itu kan jadi kebiasaan dan kebiasaan. Yang saya maksud gini, anak harus ada, anak tuh nggak ngerti itu salah atau benarnya. Pakailah firman. Apakah perlu tongkat didikan? Kalau memang terpaksa pakai, tetap itu firmannya ada. Kalau terpaksa, ini aja si Kak Avel aja yang begitu baik dibandingin 3 anak dia yang paling baik. Paling nurut. Tetap dia ngerasain namanya gesper. Tapi itu sekali doang. Sekali seumur hidup. Sengaja saya lakuin itu. Dan itu enggak sakit. Maksudnya cuma hanya seperti pet gitu doang aja gitu loh. Tapi itu membuat dia sudah takut, dia sudah nangis. Si Kyle itu udah ratusan bukan ribuan kali. Saya sabetin dia. Tapi dia enggak kepahitan. Setiap saya sabet dia, saya selalu peluk dia. Sehingga ketika kemarin umur 18 atau 19 tahun saya tanya, kamu ingat gak kalau papi sering gesperin kamu? Dia coba ingat-ingat, kagak keingetan. Bayangin. Itu udah gak kehitung, saya sabet dia. Tapi sama sekali dia gak keinget. Kenapa? Kasih menutupi banyak dosa. Ketika dia melakukan itu dan saya sabet, saya tetap peluk dia. Saya pegang dia. Papi sayang kamu. Kamu tahu gak kenapa kamu papi pukul? Dan ketika tidur, saya selalu belai. Saya ciumin mereka. Papi sayang kalian semua. Jadi sekalipun saya keras sama mereka, tapi ada namanya kasih yang saya perlihatkan kepada mereka. Kalau anak, ada firmannya, ada. Firman yang mengatakan bahwa kekerasan dan apa namanya ya. Untuk kita tuh merasakan apa kekerasan Tuhan dan kelembutan Tuhan lah. Itu saya lupa di mana ayatnya. Di mana itu kita harus tahu namanya kekerasan Tuhan seperti apa, tapi kelembutan Tuhan tuh harus 3 tahu. Jadi seimbang. Kalau nggak seimbang, anak itu akan menjadi monster. Kalau kita udah salah didik anak, susah di hari tua. Laki-laki didiklah sebagai seorang anak yang bertanggung jawab. Perempuan juga didiklah sebagai seorang wanita. Bukan udah waktunya sudah dewasa, suruh ngepel jangan, disuruh cuci piring jangan. Udah biar papi aja, biar mami aja yang ngepel, biar mami aja yang dimanja. Atau masak. Yuk masak yuk, gak mau mendingan beli aja. Jadi kodrat laki, kodrat perempuan itu harus tahu, itu tanggung jawab yang harus diajarkan ke anak. Tapi kalau semuanya kita ambil alih, itu anak gak bisa bertanggung jawab. Ya susahnya kita. Oke, saya balik lagi begini. Musa itu tahu kehendak Allah. Tapi dia tidak berjalan di dalam kehendak Allah. Yang akhirnya menyusahkan satu bangsa. Bukan satu keluarga. Satu bangsa susah gara-gara Musa salah. Kalau kita salah,
sebagai kepala rumah tangga, kita membawa satu keluarga, istri dan anak-anak jadi susah. Makanya bertobatlah. Bertobatlah dan sadar bahwa inilah fungsi kita sebagai laki-laki. Bahwa kita membawa sebuah keluarga. Kalau gua salah, nggak dapet kehendak Allah. Udah dapet gua salah ngikutin. Gua bawa keluarga gua susah semua. Apakah itu mau terjadi? Apakah diperbudak 30 tahun itu enak? Apakah gak punya uang? Gak bisa ini, gak bisa itu adalah enak? Wah, kita juga harus mengalami penderitaan Tuhan. Udahlah, jangan sok-sok rohani lah. Kalau memang susah, bilang aja ngaku susah lah. Dan bertobat gitu loh. Saya ngomong gini supaya kita sadar. Dan bagi yang mendengarkan di YouTube. Kita harus berusaha cari kehendak Tuhan. Dan cari kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tidak untung-untung tiba-tiba hari ini doa nih, Tuhan berikan kehendak Tuhan. Tiba-tiba langsung Tuhan ngomong. Kagak. Bisa makan berhari-hari. Kan itu tergantung hati kita. Tergantung kondisi pikiran kita. Apakah, dulu saya selalu katakan, apakah kita selalu datang ke Tuhan pagi? Kagak. Kita bisa cari Tuhan waktu malam juga gak masalah. Waktu siang pun gak masalah. Jangan selalu mengatakan bahwa aku mau datang ke Tuhan mesti pagi-pagi. Ya kalau pagi lagi repot. Gak bisa, ya sudah gitu loh. Mungkin ya kita ambil malam, siang. Waktu yang dimana kita adalah waktu kita memang sepenuhnya buat Tuhan. Contohnya dulu saya katakan, tahun 2005 saya datang ke gereja, saya datang ke sini itu sekitar jam 10-an. Waktu saya rumahnya masih di Alfa, buat nganterin si Marv, Kyle atau mereka sekolah. Saya datang ke sini dan di sinilah saya diurapin. Gak masalah. Setiap kali saya datang segini sekitar ya jam 9, jam 10, nunggu Kyle apa dia pulang. Saya di sini dan saya diurapin. Yang penting adalah waktu itu berkualitas. Amin. Waktu yang memang kita memang berikan total sama Tuhan. Udah gak mikirin kerjaan, gak mikirin apa lagi gitu loh. Udah waktu untuk Tuhan. Nah inilah harus kita cari tahu. Gimana caranya tahunya? Dengar aja nantilah. Nanti YouTube minggu lalu. Saya gak bahas lagi. Nah saya nyambung gini. Kenapa si Musa berada di pusat kehendak Allah, tetapi dia melakukan rencana Allah itu, kehendak Allah itu bertolak belakang dan akhirnya salah dan akhirnya merugikan dia sendiri dan satu bangsa jadi 30 tahun. Kenapa itu terjadi? Pertama begini. Musa itu tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Atau Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi. Lu mesti begini ya. Yang dilakukan dia karena gak sabar itu. Menurut pandangan dia. Yang kedua. Menurut pandangan dia gue mesti kasih tahu ke yang lain. Maksudnya ini gue adalah memang dipanggil sama Tuhan. Jadi menurut pandangan dia melakukan itu semua. Dia tidak menunggu waktunya Tuhan. Seandainya dia nunggu waktunya Tuhan. Dia nunggu 10 tahun. Dia masih di kerajaan, masih di Roma masih di Mesir. Masih tetap enak. Gitu loh. Di Mesir dia masih
raja ya masih di Firaun itu masih enak. Nunggu 10 tahun aja. Supaya ketika 10 tahun, nah lu boleh bawa keluar. Nah kita nggak tahu ceritanya kayak gimana, karena nggak dialamin gitu loh. Tapi prinsipnya adalah sebetulnya Musa itu nunggu 10 tahun. Sekalipun kita sudah tahu kehendak Allah, bukan berarti kita langsung nyelonong. Karena mungkin kita harus mengalami proses. Harus belajar dulu, harus ngerti ini dulu, harus ngelakuin ini dulu, bla bla segala macam. Tapi karena kemudian oh ini ada kesempatan, oh ini ada ini, udah gue lakuin aja. Kita berpikir ini akan menguntungkan, kita berpikir akan ini bagus, tapi kita tidak bertanya atau kita jadi nyelonong sendiri. Akhirnya salah. Salah ada konsekuensinya. Ada yang harus kita tanggung jawabin karena salah. Jadi seringkali kita itu nggak sabar. Kita tidak bertanya Tuhan, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya pengertian, tapi kita langsung loncat. Akhirnya bermasalah. Inilah yang sering kita lakuin. Ini yang saya alami, yang saya lakuin. Tapi saya udah cepat sadar, saya udah langsung sadar. Apakah itu gampang dibetulin, bisa dibetulin? Ya bisa dibetulin. Cuman problemnya kalau kita nggak sadar bahwa kita salah, ya kita tetap ngelakuin hal yang sama terus. Salah terus, cari-cari terus, cari-cari terus, cari-cari terus gitu. Salah terus jadinya gitu loh. Karena nggak berusaha berdiam diri dulu, bertanya sama Tuhan untuk bisa merenungkan, menunggu Tuhan ngomong gitu ya, melalui Alkitab atau dia melalui hati kita, desire, keinginan taruh dalam hati kita. Contoh seperti Elia, ketika Elia disuruh ke Kerit. Tuhan katakan, aku perintahkan gagak itu untuk beri makan kau. Jadi Tuhan perintahin gagak, entah gimana tuh gagak cari makannya. Pokoknya dapat deh makanan gitu loh. Dibawa pakai paru atau pakai gini, pakai cakarnya dibawalah ke si Elia, dikasih makan. Nah ketika itu sungainya, ya buat minum di sungai, semua jadi kering, ketika satu jadi kering. Nah di saat itulah si Elia nunggu Tuhan. Tuhan, ini air udah kering. Ya, si Elia tidak bergerak sama sekali. Dia cuman hanya, gini lah, kalau namanya air makin kering kita ngelihat gak sih? Pasti ngeliat, loh airnya makin kering, makin ditada, disorok-sorok gitu loh. Sampai udah susah nih gitu kan. Ini gimana gitu kan. Pasti si Elia ngelihat ini udah makin berkering. Nah, kalau dia melihat ini semakin kering, ya kita ini kebiasaan kita karena melihat kebutuhan. Karena kita melihat kebutuhan, kita melihat A, B, C, D, akhirnya kita menjadi bergerak. Nah, si Elia ketika dia tahu kebutuhan, dia cuma diam nunggu Tuhan ngomong. Ketika Tuhan ngomong, sekarang kamu pergi ke janda di Sarfat. Aku sudah memerintahkan janda itu mencukupi kebutuhanmu. Nah ketika dia dengar barulah si Elia pergi. Nah selama dia nggak mendengar, dia nggak pergi. Lah kalau kita seringkali karena melihat kesempatan, melihat kebutuhan, jadi kita jadi terpengaruh. Dan kita melakukan, makin terperosok. Karena menurut pandangan kita. Ini yang harus kita coba pelajari. Karena tahu kehendak Allah.
tahu memang ini tempat saya, belum tentu kamu akan ngikutin. Belum tentu. Tapi kalau kita sudah sadar, sudah tahu kehendak Allah yang kita sadar, oke, gue salah. Cari tahu salahnya di mana. Berbalik dan mulailah ikutin apa kata Tuhan. Taunya dari mana? Gini loh. Begini. Seringkali itu kita bingung. Tuhan ngomongnya gimana tuntun saya ya? Tuhan nanti apa ya? Kasih tahu saya tuh gimana caranya. Supaya saya tahu nih kehendak Tuhan. Itu memang Tuhan nih suruh saya begini. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Betul gak? Nomor 1 dulu. Bertobat. Nyatakan gue salah. Memang gue salah. Yang kedua. Percaya. Gue akan ngikutin apa kata Tuhan. Walaupun gue gak tahu caranya gimana. Tuhan, saya percaya. Engkau akan tuntun saya. Entah. Gini loh. Entah itu bisa Tuhan ketemuin kita dengan seseorang. Entah kita belajar melalui YouTube. Entah melalui apa. Entah apapun juga. Segala cara itu Tuhan akan bisa tuntun kita. Menuntun kita. Ini loh. Follow me. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Yang dibutuhkan di kita adalah percaya. Dan mulai tidak menggunakan kemampuan. Si Musa dia mengandalkan kemampuan. Ini yang ketiganya. Kenapa dia bisa begini? Salah. Dia itu seorang jenderal. Ya. Jadi gini. Saya dulu cerita ada sebuah artikel atau sebuah histori gitu ya. Ada seorang jenderal pokoknya di Mesir itu yang memenangkan peperangan. Dan diidentifikasikan ini adalah si Musa gitu loh. Dan memang dia adalah salah satu anak Firaun. Diangkat jadi anak Firaun. Di sini dikatakan bahwa dia itu mendapatkan pendidikan, pengetahuan itu yang sama orang Mesir. Ingat ya, zaman dulu Mesir itu nomor 1. Gitu loh, zamannya Musa ya. Jadi peradaban itu paling tinggi dan paling high itu adalah di Mesir. Artinya si Musa ini sekalipun dia anak pungut, tetap dia diberikan kedudukan yang karena sebagai anak. Nah dia adalah orang yang punya kuasa. Makanya firman katakan si Stefanus dengan kuasa Roh Kudus itu dikatakan dia punya kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Jadi ngomong itu punya power. Bunuh, serang. Jadi dia punya power. Nah karena dia berasa punya kemampuan nih, gue bisa ngebunuh seorang itu mudah gak? Sangat mudah gak orang yang punya kedudukan tinggi? Sangat mudah. Kalau kita zaman dulu ya, itu pakai sniper untuk ngebunuh satu orang yang gimana yang gak disukai. Atau diculik, gampang. Apalagi zaman dulu. Di mana hukum adalah raja. Dan bagi Musa sangat terlalu mudah. Ialah di perang aja gue bisa bunuh orang. Apalagi cuma satu orang. Gue adalah punya kedudukan tinggi. Kenapa gue mesti takut? Dibunuhlah orang itu. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Usaha gue pinter, gue bisa. Makanan gue enak. Baju gue bagus, dagangan gue bagus, ini gue bagus, why not? Itu mengandalkan kemampuan kita. Inilah yang terjadi dilakukan oleh Musa. Akhir dia bertindak karena dia berpikir dia punya modal, kuasa. Akhirnya ujung-ujungnya susah. Inilah seringkali kita lakukan.
ada lagi pembahasan, cuma saya nggak bisa terlalu panjang. Cuma saya ingin katakan begini. Tuhan menubuatkan 400 tahun untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi kejadiannya jadi 430 tahun. Karena 30 tahun jadi tambahan kesengsaraan. Dan itu terjadi oleh karena Musa yang melakukan kehendak Allah dengan caranya sendiri. Biar kita belajar bahwa mencari kehendak Allah itu wajib mengikuti cara kerjanya Tuhan. Jadi Tuhan punya cara, bukan caranya kita. Kalau kita masih mengandalkan caranya kita, hidupmu akan selalu seperti itu terus. Tetapi di sini kita harus belajar. Caranya Tuhan adalah berbeda dengan caranya manusia. Makanya rancanganku adalah damai sejahtera. Tetapi rancangan Tuhan itu seperti tingginya langit. Beda sekali dengan otak kita yang kecil. Makanya firman Allah katakan di Mazmur, akuilah dia di dalam segala jalanmu. Jadi ketika kita lagi mau jalan, mau ambil sesuatu, entah kerjaan, entah itu jodoh, entah itu apapun juga, saat itu akuilah Tuhan. Tuhan kita tuh minta Tuhan ada waktu kita mau ambil keputusan. Jadi akui Tuhan dulu, Tuhan, ini boleh apa tidak? Maka firman katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka dia akan kasih tahu jalannya lurus atau ini salah. Nah itulah butuhnya kita mengakui Tuhan di dalam segala jalan kita. Nah sekarang menurut saya, rombaklah cara berpikirmu. Rombaklah cara berpikir. Gue mesti memang harus di sini. Oke, pertanyaan ini kehendak Allah bukan? Ini tempat Allah memang kirim untuk kita berkat ini atau bukan? Ini memang jodohnya kita nih atau bukan? Ini ya segala macam gitu loh. Ini memang tempat kita atau enggak gitu loh. Cari tahu dulu. Walaupun kamu sudah berkecimpung bertahun-tahun di situ, belum tentu itu emang kehendaknya Allah. Makanya mesti ada perombakan dulu. Nah problemnya orang yang sudah nyaman, gak bakal mau berubah. Takut. Maka cari tahu dulu. Kalau memang ini kehendak, kalau memang itu bukan kehendak Allah, keluar ganti. Tapi kalau memang kehendak Allah, oke, Tuhan kasih tahu memang gue di sini. Pertanyaan kedua, ngikutin gak apa enggak? Selama ini ngikutin gak? Itulah cari lagi. Ini yang saya lakuin. Pertama saya cari tahu dulu sama istri saya. Cari tahu. Akhirnya saya jadi yakin. Tinggal kedua. Ketika saya dengerin lagi. Lu follow enggak? Ketika saya dengerin mateng gue. Gue enggak ngikutin. Pantes. Setelah saya tahu salah. Saya cari detailnya. Salah gue di mana? Gak pusing-pusing besar gimana? Tuhan diem gitu. Itu pasti hikmat. Pasti kasih Tuhan kasih tahu. Oke, saya dikasih tahu. Ini loh kamu kenapa salahnya di sini. Ini begini. Saya cuma tepok jidat. Oke lah. Tapi nasi sudah jadi bubur, bilang apa? It's already pass. Sudah lewat. Ya udah.
Sekarang how to fix it. Bagaimana kita membetulkannya. Ya dah. Karena kita gak mungkin, yang sudah terjadi gak mungkin kita bisa balikin. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana saya membetulkannya. Nah, mulailah saya dikasih pengertian bla bla bla. Ya tadi saya katakan gimana caranya? Tuhan akan tuntun kita entah gimana caranya. Melalui orang lah, melalui YouTube lah, melalui dengar dari orang lah, melalui kita baca. Pokoknya berbagai macam cara Tuhan pasti bisa tuntun kita. Gak usah pusingin, yang penting percaya. Pasti dia akan tuntun kita. Nah inilah yang harus kita lakuin. Amin. Saya sih berharap ada orang-orang yang ngelakuin. Saya berharap nih dari berapa puluh orang di sini adalah yang ngelakuin gitu. Terus terang ini nggak mudah. Saya ngedengerin itu berkali-kali. Kamu aja gak dengerin. Kalau gak dengerin gimana bisa ketemu? Maksudnya untuk diingetin. Kalau enggak selalu diingatkan untuk apa ya? Untuk sadar, oke, gue salah di mana? Terus dengerin lagi. Gini loh, setiap kali saya ngedengerin, kalau saya di Andrew Womack ya, setiap kali saya dengerin dia, selalu aja ada yang salah di saya. Saya mengaku, selalu aja ada yang salah. Tetapi lebih baik saya dikasih tahu salahnya saya daripada saya ngelakuin salah terus-terusan. Jadilah orang yang mau ditegur, jadi bukan jadi orang yang mudah tersinggung. Itu yang terjadi di Mahanaim. Banyak orang tersinggung karena gak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan saya nggak bisa mentolerir, maksudnya saya nggak bisa mengiyakan perasaan orang. Saya pernah sama nanya Tuhan, kalau engkau masih menyenangkan hati manusia, kau bukan hambaku. Saya lebih baik dipanggil sama Tuhan hamba Tuhan daripada saya dipikir jadi hamba manusia. Lu nggak terima, ya sudah silakan. Saya nggak bisa maksa. Maka hidup saya adalah untuk Tuhan, bagi Tuhan. Walaupun memang ya sedih kalau kehilangan orang. Tetapi kan saya gak bisa maksa. Hidup adalah pilihan kita masing-masing. Makanya selalu saya katakan, lihat buahnya. Apakah saya ini cuma teorinya saja? Cuma ngomongnya doang? Lihat dari buah-buah kehidupan saya. Demikianlah firman Tuhan. Saya rasa cukup. Minggu depan saya akan bicara lagi masalah Musa. Panjang sebetulnya. Jadi saran saya, bukan cukup sekali kamu ngedengerin. Saran saya, dengerin lagi. Dengerin lagi. Jangan pernah bosan dengerin khotbah. Tetapi khotbah yang berkualitas. Maksudnya khotbah yang memang, soalnya banyak khotbah. Kalau saya mengajarkan khotbahnya bukan seorang yang minta-minta. Saya bukan pendeta hamba Tuhan yang meninabobokan atau menjaga perasaan. Sorry, saya tidak bisa menjaga perasaan. I'm telling you the truth. Saya bicara yang benar. Saya nggak bisa ngandalin atau menjaga perasaan. Jadi sorry ya kalau ngomong sama saya, kalau saya ngomong apa adanya. Karena demikian saya. Saya bukan tipe itu.
Karena saya tahu cara kerjanya Tuhan seperti apa. Jadi terpaksa saya harus ngomong cara kerjanya Tuhan seperti apa. Ini pun saya lagi belajar untuk lebih dalam lagi cara kerjanya Tuhan. Amin. Oke ya, musik.